Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah SPML di Universitas 11 Maret, Magister Manajemen akan mempresentasikan salah satu chapter yaitu chapter 8 mengenai Planning and Budgeting. Perkenalkan, saya sendiri Mahendra Aulia Pradipta dan rekan saya Muhammad Irfan akan mempresentasikan mengenai yang pertama adalah tujuan sistem perencanaan dan penganggaran. Yang kedua adalah siklus perencanaan. Kemudian selanjutnya pengaturan target kinerja dan yang terakhir adalah kritik atas proses perencanaan dan penganggaran. Sebelumnya, mari kita bahas dulu mengenai planning and budgeting. Jadi, planning and budgeting itu merupakan elemen penting dari sistem kendali hasil keuangan. Salah satu keluaran penting dari sistem planning and budgeting adalah rencana tertulis yang menjelaskan kemana tujuan organisasi atau objektif, bagaimana untuk mencapainya atau strategis, dan hasil apa yang diharapkan atau performance target. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan planning and budgeting. Jadi tujuan sistem perencanaan dan penganggaran ada 4, yaitu yang pertama adalah perencanaan, koordinasi, pengawasan manajemen, puncak, dan motivasi. Perencanaan, jadi merupakan suatu bentuk kontrol tindakan kuat yang memaksa para manajer untuk memikirkan masa depan dan membuat keputusan sebelumnya. Perencanaan dimulai dengan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manajer memikirkan tentang masa depan, memperhatikan prospek bisnis, kendala sumber daya, dan risiko yang akan dihadapi. Kemudian yang selanjutnya adalah koordinasi, di mana memaksa pembagian informasi di seluruh organisasi. Proses perencanaan dan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Proses ini melibatkan komunikasi top-down tentang tujuan dan prioritas organisasi, serta bottom-up mengenai kesempatan, kebutuhan sumber daya, kendala, dan risiko. Komunikasi lateral diperlukan untuk meningkatkan kemampuan entitas organisasi, yaitu unit bisnis, divisi, wilayah fungsional, dan unit administratif, di mana akan bekerja sama untuk suatu tujuan umum. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan manajemen puncak, di mana terjadi dalam bentuk tinjauan preaksi, kemudian ketika rencana diperiksa, dibahas, dan disetujui. Setelah itu, sebelum tindakan diambil pada level yang lebih tinggi secara berurutan dalam organisasi. Pengawasan terjadi dalam bentuk kajian preaksi tadi sebagai rencana yang dinilai, didiskusikan, dan disetujui sebelum tindakan diambil pada tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Manajemen puncak menggunakan rencana sebagai standar kinerja yang digunakan untuk mengimplementasikan bentuk pengendalian manajemen by exception atau salah satu tipe pengendalian hasil. Kemudian motivasi, di mana perencanaan dan penganggaran yang akan menjadi target mempengaruhi motivasi. Motivasi manajer karena target dihubungkan dengan evaluasi kinerja yang dihubungkan dengan imbalan dan penghargaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam siklus perencanaan. Jadi di siklus perencanaan ini ada 3. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yang kedua adalah penganggaran modal, dan yang terakhir adalah penganggaran operasional. Perencanaan strategis di mana proses perencanaan melibatkan eksekutif senior dan seluruh manajer yang sebagian besar memiliki informasi yang luas yang biasanya direncanakan 3-5 atau 10 tahun ke depan. Perencanaan strategis meliputi pengembangan, visi, atau misi dan tujuan organisasi secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Kemudian pemahaman mengenai posisi yang dimiliki organisasi sekarang, kekuatan atau kelemahan, serta kesempatan dan risikonya. Kemudian memutuskan strategi diversifikasi perusahaan yang mengidentifikasi bisnis perusahaan dan apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Kemudian menentukan bagi setiap unit bisnis strategis jalur tindakan yang paling mengambil keuntungan dari peluang dan kekuatan dari setiap bisnis. Menyiapkan rencana strategis yang merupakan representasi kualitatif dan kuantitatif dari langkah strategis yang akan diambil dan kemungkinan hasilnya akan membuat tujuan itu
tercapai. Kemudian memantau kinerja dan memperbarui rencana strategis yang diperlukan. Yang kedua adalah penganggaran modal, di mana melibatkan identifikasi program tindakan khusus atau proyek yang diimplementasikan atau diinvestasi yang akan dilakukan untuk beberapa tahun ke depan, kurang lebih 1-5 tahun, dan spesifikasi dari masing-masing sumber daya yang akan digunakan. Pemrograman memindahkan strategi yang secara umum berfokus pada eksternal menuju pengaturan fokus internal. Program dikembangkan dari program yang kompleks hingga program yang sederhana. Hasilnya hampir selalu tergantung pada rekam jejak, persiapan, keterampilan berdebat, dan kekuatan politik para manajer yang terlibat. Dan yang terakhir adalah penganggaran operasional, di mana persiapan rencana keuangan jangka pendek, anggaran biasanya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian yang selanjutnya, pengaturan target kinerja akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Irfan. Silakan, Mas Irfan. Baik, Mas Maen, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan target kinerja. Silakan lanjutkan. Pengaturan target kinerja. Yang di sini itu merupakan sebuah ulasan yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana dan juga anggaran yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai yang pertama, apa yang ada, yang kedua, apa yang tidak berfungsi dengan baik. Lantas, target kinerja ini juga meningkatkan koordinasi dan memberikan manfaat motivasi yang penting. Jadi dengan target kinerja ini diharapkan bahwa karyawan maupun manajer di tingkat atas itu mempunyai acuan. Jadi acuan apa yang ingin dicapai dan dari acuan tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para karyawan dan manajemen tingkat atas. Next. Dari pengaturan target kinerja sendiri dibagi menjadi beberapa jenis target kinerja keuangan. Yang pertama ada berbasis model historis atau dinegosiasikan. Kedua adalah tetap atau fleksibel. Dan yang ketiga ada target internal versus eksternal. Next. Untuk jenis target kinerja berbasis keuangan, yang pertama ada berbasis model historis atau dinegosiasikan. Nah, untuk target berbasis model, yaitu memberikan sebuah prediksi kinerja yang akan terjadi pada periode pengukuran yang akan datang. Ketika digunakan di area di mana kegiatan dapat dirancang, biasanya terjadi hubungan kausal langsung dan stabil antara input maupun output dari target yang direkayasa. Yang kedua, target historis, yaitu diturunkan langsung dari kinerja pada periode yang sebelumnya. Yang ketiga, target yang dinegosiasikan, yaitu sebuah target yang dinegosiasikan antara atasan dan juga bawahan, dan kontrol ketat paling mudah diterapkan ketika target direkayasa karena hubungan antara upaya dan hasil bersifat langsung. Next. Yang kedua ada jenis target kinerja keuangan yang bersifat tetap atau fleksibel. Nah, di sini itu target tetap tidak bervariasi selama periode waktu tertentu, sedangkan target fleksibel dapat diubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam periode tersebut. Sebagian besar target keuangan yaitu bersifat tetap, tapi juga dapat ditingkatkan pada organisasi yang lebih rendah yang bersifat fleksibel. Jadi mungkin contohnya sendiri untuk target tetapnya itu mungkin seperti pertumbuhan laba tiap tahunnya. Lantas untuk target fleksibelnya ini mungkin lebih condong kepada biaya atau pengurangan kos ketika terjadi skenario-skenario yang tidak diprediksi oleh perusahaan pada suatu kondisi tertentu. Next. Yang ketiga, target internal versus eksternal. Untuk fokus target internal, manajer cenderung mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi. Dan juga manajer tetap fokus pada peningkatan berkelanjutan secara terus-menerus. Sedangkan untuk fokus eksternal, organisasi sendiri mencoba untuk mengukur kinerja dan praktiknya dengan organisasi lain. Jadi untuk contohnya, untuk fokus eksternal bisa dibilang adanya penerapan dari benchmarking ya, jadi dari
organisasi sendiri dibandingkan dengan organisasi lain yang dianggap kinerjanya lebih tinggi dan menjadi patokan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi kita. Lantas untuk fokus internal sendiri mungkin biasanya diterapkan pada aktivitas-aktivitas operasional di mana selalu dilakukan untuk adanya peningkatan secara terus-menerus dan berlanjut. Next. Pengaturan target kinerja. Di sini terdapat dua masalah pada target kinerja keuangan yang paling penting. Dan hal tersebut terkait dengan yang pertama, jumlah optimal tantangan dalam target. Dan yang kedua, jumlah pengaruh yang tepat untuk memungkinkan bawahan dalam menetapkan target. Next. Target harus menantang, tapi harus juga dapat dicapai. Keuntungan dari target anggaran yang sangat terjangkau meliputi yang pertama, terdapat peningkatan komitmen manajer untuk mencapai target. Yang kedua, untuk melindungi organisasi terhadap biaya proyeksi pendapatan yang optimis. Yang ketiga, memotivasi dan membuat sebagian besar manajer merasa seperti pemenang. Dan yang keempat, mengurangi biaya intervensi organisasi oleh atasan. Jadi di sini target itu memang harus dibuat menantang, tidak boleh terlalu mudah untuk dicapai, tapi juga jangan sampai membuat sebuah target yang mustahil untuk dicapai. Karena ketika para karyawan tidak bisa mencapai target yang mustahil untuk dicapai, justru terjadi demotivasi pada kinerja para karyawan tersebut. Next. Seberapa besar pengaruh yang harus dimiliki bawahan dalam menetapkan target keuangan mereka? Pertama mungkin dapat pengizinan ya dari mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam dan untuk memiliki pengaruh proses penetapan target kinerja mereka sehingga dapat memiliki manfaat. Yang pertama, komitmen untuk mencapai target. Jadi mereka, para karyawan itu dapat mengerti mengapa target itu ditetapkan. Yang kedua, berbagi informasi, yaitu berbagi informasi tentang kemungkinan bisnis dan preferensi serta sumber daya perusahaan. Yang kedua, kognitif, yaitu untuk memikirkan cara terbaik untuk mencapai target. Nah, di sini terdapat pentingnya feedback, di mana karyawan atau bawahan dilibatkan secara langsung dalam penetapan target mereka, sehingga akan didapatkan target yang ideal, yang tetap menantang, tapi tidak mustahil untuk dicapai. Seperti itu. Next. Pengaturan target top-down terjadi ketika suatu kegiatan atau operasi dapat diprogram. Hal ini berarti tidak perlu dinegosiasikan target melalui beberapa bentuk proses bottom-up. Yang kedua, para atasan memiliki pemahaman yang sangat baik dan mereka memberikan pengaruh yang lebih besar pada keputusan akhir tentang target kinerja. Lantas, manajer tingkat atas memiliki informasi yang tersedia untuk mengevaluasi kinerja secara relatif. Lalu manajer tingkat bawah tidak pandai membuat anggaran. Untuk manajer tingkat bawah cenderung memberikan bias ke dalam anggaran yang tidak dapat dikontrol. Yang terakhir, manajer harus berhati-hati bahwa komitmen bawahan mereka untuk mencapai target masih ada. Lanjut. Variasi dan dalam praktiknya. Di sini merupakan variasi sistem perencanaan dan penganggaran dalam praktiknya. Yang pertama ada horizon perencanaan, jumlah tiap tahun. Lalu yang kedua ada kontenu perencanaan, kuantitatif dan kualitatif. Ketika ada panjang dan waktu proses perencanaan, merencanakan pembaruan, dan yang terakhir panduan perencanaan. Next. Yang keempat, titik atas proses perencanaan dan penganggaran. Lanjut. Pada kritik atas proses perencanaan dan penganggaran, diklaim bahwa proses perencanaan dan penganggaran penuh dengan politik dan permainan. Ada juga yang berpendapat bahwa hanya menghasilkan pemikiran tambahan, modifikasi yang kecil pada rencana dan anggaran yang disiapkan pada periode sebelumnya, namun tidak responsif terhadap perubahan dalam ekonomi yang bergerak secepat sekarang ini. Lalu ada juga yang beropini bahwa memusatkan kekuatan dalam organisasi dapat menghambat inisiatif, fokus pada pengurangan biaya daripada penciptaan nilai tambah, memisahkan perencanaan dan pelaksanaan,
lantas dapat menyebabkan terlalu banyak biaya untuk manfaat yang terlalu sedikit. Next. Baik, berikut merupakan studi kasus pada chapter 8 ini. Mas Yang Irfan, sebelum ke study case ada kesimpulan dari chapter ini, saya bacakan sedikit ya Mas ya. Baik, silakan Mas Main. Jadi sistem perencanaan dan penganggaran berpotensi menjadi alat manajemen yang kuat yang melayani berbagai keperluan. Kemudian anggaran mengubah rencana menjadi target kinerja yang memengaruhi motivasi karyawan, terutama karena targetnya sering dikaitkan dengan evaluasi kinerja dan penghargaan. Begitu. Terima kasih Mas Irfan, silakan lanjut ke study case. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai studi kasus pada sebuah perusahaan yang bernama Royal Wisconsin NV. Lanjut. Baik, Royal Wisconsin NV pada Amsterdam adalah sebuah pusat kegiatan perdagangan di mana banyak kapal berlabuh dan menurunkan muatannya di gudang-gudang yang bisa di Sungai Zan. Salah satu pemilik gudang tersebut bernama Adrian Buchanan, seorang pedagang terkenal pada saat itu. Dan pada tahun 1765, Mr. Buchanan yang berusia 41 tahun bekerjasama dengan keponakannya yang berusia 31 tahun yang bernama Declan untuk berdagang mustard, cannery, dan juga benih-benih lainnya. Dan perusahaan dari kerjasama mereka diberi nama yaitu perusahaan Buchanan dan Land. Sekitar 2,5 abad kemudian, pada tahun 2008, perusahaan Buchanan dan Land berubah nama menjadi Royal Buchanan NV dan berkembang menjadi grup yang beroperasi di 7 negara di Eropa Barat dan Amerika Utara. Royal Buchanan NV terdaftar di pasar saham Midcap Euronext di Amsterdam dan pendapatannya masing-masing sekitar 1,6 miliar pound sterling dibagi antara 40-60 di pasar Eropa dan Amerika Utara. Lanjut. Planning dan kontrol. Berikut merupakan perencanaan dan juga kontrol yang dilakukan oleh perusahaan Royal Buchanan NV. Pertama, perencanaan dan pelaporan dilakukan melalui Enterprise Performance Management atau IPM yang bernama Hyperion dari Oracle. Jadi untuk perencanaan, pelaporan, dan juga budgeting sendiri tidak dilakukan secara manual, namun telah terkomputerisasi dan menggunakan software dari Oracle yang bernama Hyperion. Lantas untuk KPI atau Key Performance Indicator terdapat 3 dari perusahaan Royal Buchanan NV sendiri. Yang pertama ada indikasi dari net sales, yang kedua faktor yang dipandang dari EBIT atau earnings before interest and tax, dan juga yang terakhir ada dari working capital. Lantas setiap 4 bulan sekali dilakukan pelaporan mengenai pencapaian target. Nah, jadi dalam setahun dilakukan 3 kali meeting selama 4 bulan sekali. Jadi setiap 4 bulan sekali dilakukan sebuah evaluasi dari target yang akan dicapai, dari target yang realisasi target sendiri, dan juga dari target yang akan di periode yang akan datang. Lantas untuk setiap September dibuat acuan budget untuk 1 tahun mendatang melalui Hyperion. Next. Terima kasih Mas Irfan untuk challenge-nya. Jadi sejak akhir tahun 1990-an, pasar utama makanan organik Buchanan telah menunjukkan pertumbuhan tahunan yang sangat memuaskan di atas 10%. Namun, sejak 2008, pertumbuhan mulai melambat dan stabil di bawah 5%, sehingga tidak lagi memenuhi ekspektasi dari suatu korporasi. Lebih buruknya, resesi ekonomi membuat manajemen percaya bahwa 2009 kemungkinan akan menunjukkan penurunan pasar makanan organik karena tingkat ketidakpastian yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan bahwa pertumbuhan yang negatif dipertimbangkan untuk mengembangkan kiraan alternatif untuk tahun 2009. Jadi, menurut pertimbangan informasi, bonus atau insentif dari perusahaan sesuai dengan jadwal kinerja. Perhitungan manfaat yang diharapkan, pembayaran insentif Royal Buchanan,
menentukan bahwa perusahaan memiliki kebijakan dan memberikan bonus untuk kinerja yang di bawah level target yang ditetapkan. Pengaturan kebijakan ini adalah ketentuan yang diperbolehkan eksekutif memiliki kesempatan untuk menerima bonus tanpa harus memenuhi target kinerja yang ditentukan. Kemudian jika perusahaan ingin pembayaran bonus menjadi efektif, perusahaan seharusnya tidak memiliki kebijakan bonus untuk kinerja yang lebih rendah dari level target yang ditetapkan untuk mendorong eksekutif mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi, terutama situasi perusahaan mengalami masalah, yang berarti bahwa ada tren penurunan pendapatan potensial, bahwa perusahaan akan memiliki pendapatan yang lebih rendah tetapi akan memiliki biaya yang harus dibayar untuk bonus dalam jumlah yang mirip dengan pembayaran bonus dalam keadaan normal, yang akan menghasilkan perusahaan menjadi efektif. Kemudian selain meningkatkan kebijakan pembayaran bonus, perusahaan juga harus melakukan skenario yang mungkin terjadi dalam banyak situasi operasi bisnis dan menemukan cara untuk menghadapi situasi itu sebelumnya, sehingga perusahaan dapat menangani perubahan dengan baik selanjutnya. Dari transformasi, strategi Royal Western Envy yaitu fokus kepada makanan organik dan makanan beku di pasar Eropa saja. Kemudian divestasi bisnis di Amerika yaitu Panos, Liberty Richter, Tree of Life, and American Beverage Company atau ABC. Kemudian dibuat sebuah hurricane-proof scenario di mana mengingat keadaan ekonomi yang tidak menentu. Kemudian strategi diterapkan untuk efisiensi biaya dan menguatkan pasar inti, baik dari segi bisnis maupun lokasinya. Strategi ini juga akan menghasilkan posisi keuangan yang lebih baik karena rasio utang dan modal kerja yang lebih rendah. Menurut kami, saran untuk menetapkan anggaran secara konsisten, perusahaan dapat mempersiapkan anggaran menggunakan metode yang digunakan untuk membuat laporan keuangan di mana disusun secara berkala dengan mensyaratkan persiapan pembuatan anggaran baru. Setelah melewati anggaran untuk suatu periode seperti yang ditunjukkan, dengan menyiapkan anggaran dengan ada pro dan kontra sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan bisa dari tinjauan berkelanjutan anggaran, di mana akan membuat anggaran dibangun tepat waktu dan sejalan sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Kemudian kekurangannya membuang sumber daya, baik waktu dan biaya keuangan, sebagai review dan perubahan anggaran diperlukan secara terus-menerus selain mengubah metode anggaran perusahaan. Perusahaan juga harus mengikuti hasilnya. Operasi jika hasilnya di bawah tujuan yang ditetapkan, di mana dapat meminta pihak terkait untuk berbicara dan cara mengatasi masalahnya. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.